Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan anak-anakku yang di rumah dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya tidak dalam keadaan sehat, Ibu Iin doakan kalian sehat segera ya, dan tetap di rumah saja. Oke, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Bu Wahdania Inayati. Biasanya dipanggilnya Bu Iin. Saya mengampu bimbingan konseling kelas 7. Nah, pada kesempatan ini Bu Iin akan menyampaikan materi tentang pemahaman diri. Ya, kenapa? Karena kita perlu mengenal diri sendiri. Ya, begitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk mengenal teori jendela Johari atau Johari window. Ya, yang kedua, untuk mengenal dan memahami diri sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi diri yang lebih baik, sehat dan ideal. Itu dasarnya dengan menggunakan jendela Johari gitu. Apa sih jendela Johari itu? Mari kita pelajari sama-sama ya. Nah. Oke. Jendela Johari adalah sebuah teknik untuk mengenali diri sendiri, untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita. Manfaatnya apa? Supaya kita berhubungan dengan orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Nah, konsep jendela Johari atau Johari window ini dikenalkan oleh dua orang psikolog, namanya Joseph Loew dan Harry Ingham. Nah, kata Johari itu diambil dari dua nama tokoh ini. Ya, Joseph-nya itu diambil dari Joe, Harry Ingham itu diambil dari Harry, jadilah Johari. Nah, begitu ya. Nah, konsep Johari window ini mengenalkan ada 4 area. Apa saja itu? Nah, ini dia. Area pertama itu ada area diri terbuka atau open self, yaitu saya tahu, orang lain tahu. Maksudnya gimana sih Bu? Nah, nanti kita akan bicarakan lebih dalam di slide selanjutnya ya. Yang kedua, ada area diri buta atau blind self, yaitu orang lain tahu, kita nggak tahu. Terkadang kalian, apa ya sih aku begitu? Bener po aku gitu? Heeh po, gitu ya. Itu biasanya orang lain yang tahu, kita tidak tahu. Nah, yang ketiga adalah area yang disembunyikan atau hidden self, yaitu kebalikannya. Kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Begitu ya. Yang keempat yaitu kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Waduh, gimana tuh ya? Nah, nanti kita bicarakan di slide selanjutnya lebih mendalam. Oke? Nah, bentuknya seperti ini anak-anakku. Ya, di sini ada saya tahu, orang lain juga tahu. Itu kita sebut daerah apa tadi? Terbuka. Betul, ya. Yang kedua, kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Itu masuk daerah buta. Ya, yang ketiga, saya tahu tapi orang lain nggak tahu. Itu daerah tersembunyi. Yang keempat, orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Itu masuk daerah misteri. Nah, bentuk jendela Joharinya seperti ini ya nak. Nah, jadi ada 4 area yang akan kita pelajari. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu apa itu daerah terbuka. Ya. Nah, di sini ada foto nih. Saya yakin anak-anakku yang putri yang senang dengan Korea mesti tahu siapa tokoh ini ya. Oke. Tokoh ini namanya pasti siapa nak? Song Joong Ki. Yes. Ya, Song Joong Ki itu pasti seorang aktor ya. Nah, Song Joong Ki itu pasti tahu bahwa dia seorang aktor. Ya, dan orang lain tahu dia adalah seorang aktor gitu. Dan Song Joong Ki itu tahu asalnya dari Korea, dia lahir dan besar di Korea Selatan. Kita orang lain juga tahu kalau Joong Ki itu aslinya dari Korea Selatan. Nah, jadi di sini adalah kita tahu, orang lain juga tahu. Apalagi contohnya, Joong Ki juga pasti tahu ya kalau dia warna kulitnya putih. Kita yang orang lain juga tahu kan, pasti ada warna kulitnya putih. Ya, terus jenis kelaminnya udah pasti laki-laki, betul? Nah, dan kita juga tahu dia laki-laki, rambutnya lurus. Gitu. Sampai sini cukup paham nak untuk area pertama yaitu area diri terbuka. Area kedua apa itu? Nah, ini dia. Area buta. Ya, itu orang lain tahu, kita nggak tahu.
Ini contoh paling gampang, paling simple. Ketika kalian makan ayam geprek sama temen, pasti kalian seneng banget kan? Generasi sekarang tuh senengnya makan cabe ya, makan sambel. Gitu. Nah, makan ayam geprek itu pasti ada sambelnya. Nah, ketika kita lagi makan, ada cabe yang nyelip di gigi. Wah, terus kita kan nggak sadar ya, kita nggak sadar kalau kita ada cabe yang nyelip di gigi. Tapi teman kita lihat, halo, gigimu ada cabenya gitu. Wah, kita langsung malu banget gitu ya. Kaca mana kaca gitu. Langsung ngaca, gitu kan. Nah, itu artinya apa? Orang lain tahu, kita nggak tahu gitu. Tapi orang lain akan ngasih tahu ke kita, Kailo, cabe di gigimu gitu. Nah, itu jadi membuat kita menjadi lebih introspeksi. Nah, ini contoh realnya. Saya dulu punya teman SMP, ya. Kita sebut namanya siapa? Ani. Ya, Ani. Si Ani ini orangnya itu termasuk pendiam lah. Ya, pendiam. Tapi kalau diem itu kesannya tuh kayak judes, galak, nggak ramah gitu sama teman-temannya. Nah, jadi teman-teman yang lain itu jadi rasanya gimana ya? Nggak nyaman gitu sama dia gitu. Nah, akhirnya pada suatu ketika saya dan teman-teman yang lain satu kelompok nih sama si Ani gitu. Ternyata orangnya ya ampun banyak ngomong, ngocol, lucu banget anaknya. Nah, ternyata kita itu melihat dia itu kurang senyum. Jadi kita teman-temannya ngerasa dia itu judes, tidak menyenangkan, rodok galak, wis pokoknya kayaknya nggak pengen diganggu begitu. Wah, ternyata teman-teman bilang, "Nih, Mbok sering senyum sih, jangan mencucu atau apa?" Kayak orang nggak mau diganggu begitu. Nah, di situ Ani langsung opo, aku kayak gitu. Kamu tuh kurang senyum, jadinya kita tuh takut deh kalau deket sama kamu begitu. Nah, jadi di sini anak-anakku yang paham itu adalah orang lain. Kita nggak tahu, kita nggak paham. Ya itu tadi suka ngomong, aku gitu. Masa sih? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian tuh nggak tahu apa yang terjadi, tapi orang lain tahu. Area kedua, area ketiga. Nah, area tersembunyi. Nah, ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Ini lebih cenderung kepada perasaan dan pemikiran kita. Ya, kita nggak bisa orang lain tidak akan tahu perasaan kita kalau kita nggak ngasih tahu. Contoh, misalnya nih kalian lagi sedih, tapi kalian nggak memberitahu kepada teman kalian. Ya biar temennya nggak nanya-nanyain kan kadang kalian ada ya, aku rapopo gitu ya. Nah, di sini kalian menyembunyikan bahwa sebenarnya kalian itu ada perasaan sedang sedih atau sedang kesal atau sedang marah atau sedang yang lain yang ingin ditutupi dari teman-teman kalian. Nah, jadi di sini kalian itu seperti memakai sebuah topeng. Dalam artian menyembunyikan sesuatu yang terjadi di dalam diri kalian yang sebenarnya. Kalian lagi sedih, berarti kalian pakai topeng senyum-senyum biar kelihatan sedang happy. Begitu ya. Ini area yang ketiga, yaitu area tersembunyi. Yang keempat, area misteri. Apa tadi nak? Kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, ini contohnya adalah ketika bayi baru lahir. Ya kan? Nggak ada yang tahu, ini anak kira-kira anaknya pendiam atau banyak bicara. Atau akeh polae, atau nggak banyak polae, misalnya gitu. Dan kita juga nggak tahu nih besok besar dia mau jadi apa, ya? Atau jodohnya ini siapa nih besok nih? Nggak ada yang tahu kan, gitu. Even itu orang tuanya nggak ada yang tahu, gitu. Ya, jadi ini adalah area yang kita nggak tahu, orang lain juga tidak tahu. Jadi ada 4 area di sini ya nak. Oke, sudah cukup paham sampai di sini? Insya Allah ya. Selanjutnya, nah yang kedua, terus dari materi tadi 4 jendela tadi gimana caranya Bu dengan diri kita supaya kenal dan memahami diri sendiri gitu. Nah caranya gini, ada 4 aspek ditambah aspek kelima yaitu cita-cita. Nah aspek fisik, seluruh anggota badan termasuk bagian-bagiannya. Ini masuk area apa? Terbuka. Orang lain tahu, kita juga tahu. Ini meliputi apa? Misalnya rambut, ya atau warna kulit, tinggi badan, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, itu aspek fisik yang bisa dilihat atau area terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain, begitu ya. Kalian harus kenal dulu fisik kalian gimana. Contoh fisik Bu ini,
ya. Tinggi ya nggak tinggi-tinggi amat ya kan. Warna kulit juga ya dibilang putih enggak, dibilang coklat juga enggak, sawo mateng juga enggak. Ya begitu deh pokoknya ya. Kalian bisa lihat Bu In juga mengenal begitu. Bu In profesinya sebagai guru, kalian juga tahu kalau Bu In adalah seorang guru gitu. Oke, itu aspek fisik. Yang kedua, aspek psikis. Nah, ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Apa itu, Nak? Kondisi kejiwaan yaitu misalnya nih, Bu ini tuh kayaknya orangnya nggak begitu seneng pekerjaan itu ditunda-tunda. Wah begitu. Ya, ada teman yang seneng, alah kalau bisa besok ngapain harus dikerjain sekarang sih? Gitu. Atau ada tipikal orang yang memendam sesuatu, nggak enakan kalau menyampaikan kepada orang lain. Ya toh, wis dipendem wae lah daripada nanti nyinggung orang tersebut, misalnya begitu. Ya, atau ada orang yang gampang tersinggungan, nah, apa istilahnya, mutung, gitu ya. Jadi gampang tersinggung, tapi karena dia gampang tersinggung, tapi juga gampang memaafkan, itu ada orang seperti itu. Nah yang ngerti itu adalah kita sendiri, orang lain nggak tahu. Ya, jadi aspek psikis itu masuk apa? Wilayah buta, masalah hidden, ya, hidden. Jadi kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah kalau aspek bakat minat ini bisa di kedua area. Bisa misteri, bisa juga di area buta. Orang lain tahu, kita tidak tahu. Oke, apa itu minat? Yaitu minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Minat itu misalnya contoh, kalian minat sekali dengan game. Nah, minat itu bisa dilihat ketika kalian tertarik, yang dibayangkan adalah ini kok mainan bisa menarik ya. Ini aku sesok iso gawe kayak ngene ora yo. Nah, bagaimana caranya bisa menarik orang lebih banyak misalnya. Nah, itu lebih kepada kalian menganalisis, itu pasti kalian ada minat. Tapi kalau kalian sudah menghabiskan waktu berjam-jam, lupa waktu sampai diingatkan ya orang tua, makan, minum, sholat, mandi. Nah, itu berarti kalian bukan minat, tetapi bisa menghilangkan rasa kebosanan. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya, aspek bakat. Ya, kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Nah, ini biasanya bawaan. Bakat itu bukan hanya menyanyi, menari, atau main musik, bukan hanya itu. Ada 8. Nah, ini materi selanjutnya yang akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, dari 4 aspek ini, kita bisa menentukan cita-cita kita apa besok. Gitu. Bingung ya? Oke, kita akan bicara contoh. Nah, ini contohnya, Nak. Contoh di sini Bu In contohkan dia seorang laki-laki, tinggi, kulitnya sawo matang, berkacamata. Wah, bisa bayangkan ya, laki-laki, tinggi, kulitnya sawo matang, berkacamata. Ya, keadaan psikisnya yaitu sering memendam sesuatu, senang menyendiri, mudah tersinggung, tapi mudah memaafkan. Ya, sering memendam sesuatu, yaitu tadi orangnya nggak enakan. Ya, tapi dia senang menyendiri. Dan gampang tersinggung, yaitu tadi daripada saya nyinggung orang ya wes lah aku mendem sendiri aja, jadi saya menyendiri aja gitu ya. Selanjutnya minatnya itu senang pada sejarah. Jadi kalau baca buku-buku itu pasti yang berkenaan dengan sejarah, atau pergi ke suatu tempat atau objek wisata yang ada mengandung nilai sejarah. Wah, nanti kalau cerita itu bisa panjang kali lebar kali tinggi. Dulu senengnya begitu kalau ngomongnya dulu ya, itu minat. Nah, bakatnya si laki-laki ini itu senangnya melukis. Nah, melukis ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu anak-anakku kira-kira cita-citanya apa. Nah, contohnya di sini dia menjadi seorang arkeolog. Apa itu arkeolog? Ya, arkeolog itu adalah seseorang yang bekerja berhubungan dengan yang namanya benda-benda bersejarah. Ya, jadi kerjanya ngapain? Menganalisis ya. Ini benda ini dari zaman kapan? Wah, kok bisa terbentuk seperti ini? Nah, itu dia seorang arkeolog. Dia pasti bekerja sendiri. Walaupun ada tim, pasti dia menganalisisnya sendiri. Tidak bersama orang lain. Jadi dia tuh jarang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini cocok nih karena dia senang menyendiri. Ya kan? Nah, terus seorang penulis misalnya. Penulis berarti dia mengeluarkan ide, mengeluarkan apa yang ada gambarannya dalam
otaknya, dalam pikirannya, dalam sebuah tulisan. Bisa dalam sebuah karya sastra, bisa bentuknya puisi, bisa bentuknya cerita gitu ya. Jadi ini semuanya berkenaan dengan aku kerja dewe, aku ora karo wong liya gitu. Jadi karena dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri, begitu. Sampai sini cukup jelas ya anak-anakku. Nanti tugas kalian akan berkenaan dengan 4 aspek ini. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana menjadi diri yang baik, sehat, dan ideal dari Jendela Johari. Ini dia. Nah, tadi ingat ada 4 area ya. Ada area terbuka, ada area buta, ada area tersembunyi, dan area misteri. Nah, gimana caranya? Kata 2 tokoh tadi, yaitu area terbuka itu harus terbuka lebar selebar-lebarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dari area buta, kalian butuh masukan dari orang lain. Ya kan? Kalau dari area tersembunyi, kalian apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Jadi semuanya tuh diloske. Kalau emang kalian lagi sedih ya ngomong, kalian lagi marah ya ngomong, kalian lagi nggak seneng, lagi pengen nggak pengen bersama teman-teman yang ngomong gitu ya. Nah, kalau area misteri gimana? Butuh bimbingan dari siapa? Dari orang tua, dari guru, dan yang terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang paling mengerti diri kita. Begitu ya nak. Jadi dari ketiga area itu kalian mengecilkan supaya area terbukanya terbuka selebar-lebarnya dengan cara dapatkan masukan dari orang lain, apa adanya kita, dan dapat bimbingan dari orang yang lebih ahli. Begitu ya. Nah, ini tugasnya. Biar latihan, biar kenal sama diri masing-masing. Nah, jadi kalian nanti mengisi dari tiap kotak-kotak ini ya. Ada fisik, ada psikis, ada minat, ada bakat. Nah, fisiknya kalian lihat diri kalian, mungkin ngaca ya, kalian bisa tahu. Oh, saya orangnya tingginya nggak tinggi-tinggi amat ya, mungkin sekitar 150 mungkin ya misalnya. Kulit saya sawo matang misalnya gitu ya. Apa? Berkacamata, rambut keriting, apa rambut lurus misalnya, itu fisik. Nah, psikis, kalian pikir dulu, aduh saya itu orangnya gimana ya? Kayaknya orangnya saya itu nggak enakan misalnya. Atau saya itu gampang sekali bergaul dengan teman baru misalnya. Nah, itu kalian yang menganalisis diri sendiri. Setelah itu minatnya apa? Misalnya minat terhadap fotografi, senang foto-foto, wah senang selfie-selfie ya, itu bisa kalian masukkan ke situ. Nah, bakatnya kira-kira apa? Bisa tanya sama orang tua. Saya itu bakatnya kemana ya Bu misalnya. Gitu. Nah, dari 4 aspek itu kalian bisa menentukan cita-cita kalian. Nah, kalau nanti kesulitan, latihan dulu. Namanya juga di situ tulisannya latihan ya. Jadi latihan apa? Latihan mengenal diri sendiri. Karena apa? Ini dia. Barang siapa yang mengenali dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Ya, jadi kalian sibuk membenahi diri sendiri. Karena apa? Ketika kita tidak tahu diri kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Contoh, kalian tadi misalnya nggak enakan ya ngomong ke orang lain. Teman kalian ini seneng gojeki, bercandain. Misalnya memanggil nama kalian dengan sebutan yang tidak kalian senangi. Misalnya begitu ya. Nah, kalian itu merasa, dia tuh ini ya nyebelin banget sih anak itu. Seneng manggil aku dengan panggilan yang tidak aku senangi. Di sini kalian perlu berbenah diri. Kalian tidak berani mengungkapkan apa yang kalian rasakan. 1. Kedua, kalian tidak berani menyampaikan, aku kira seneng loh di ngonoke. Nah, ya toh, aku kira seneng loh kamu panggil seperti itu. Nah, jadi ketika kita berani, berarti teman kita akan paham. Tapi kalau kamu itu tadi, aku orangnya nggak enakan ya, takut nyinggung gitu ya. Nah, si orang ini nggak bakalan paham, jadinya makin seneng aja godain kamu nanti. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika kita kenal diri kita, ya Chan emang aku rapenan, ya wes lah emang orangnya kayak gitu. Berarti intinya kita yang harus berbenah diri. Ya, begitu anak-anakku. Oke.
Semoga materi yang Bu In sampaikan pada hari ini bisa membantu kalian lebih mengenal diri kalian sendiri. Terima kasih anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Dan ingat, like, komen, subscribe, dan share video layanan bimbingan kita ini. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.